Industri kendaraan niaga di Indonesia semakin hari semakin berwarna dan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Berbagai brand terus berlomba untuk menjadi yang terbaik, termasuk Mercedes-Benz, yang sebagaimana kita ketahui, Mercedes-Benz menjadi salah satu brand yang paling familiar dan memiliki kualitas yang tinggi. Demi menunjang kebutuhan konsumen, Daimler Truck AG telah membangun pabrik CKD atau Completely Knocked Down. Pabrik CKD adalah pabrik yang memproduksi atau merakit komponen-komponen yang terpisah menjadi produk yang utuh, seperti mobil atau bus. Pabrik baru ini berlokasi di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pabrik ini dibangun di atas tanah seluas 15 hektar dan mampu memproduksi 5.000 unit dalam setahun. Dan di kesempatan kali ini, aku turut mendapat undangan dalam acara New Plant Inauguration PT DCV MI. Para tamu undangan juga turut diajak untuk berkeliling pabrik yang sangat luas ini, serta melihat langsung kegiatan produksinya. Penasaran gimana keseruannya? Simak videonya sampai habis. Dan bila berkenan, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke teman-teman, ini kita naik buggy ya. Wah, naik buggy dan ini diarahin langsung. Jadi nanti kita keliling pabrik ke sini ya. Keliling pabrik. Wah, mantap. Oke teman-teman, ini kita di dalam pabriknya Mercedes-Benz. Nah, ini sedang produksi ya, mulai dari sana ke sini. Job 1 kapasitas ini 2528 CX, ini Mercy Axor, dan ini luasnya pabriknya 15 hektar teman-teman, di dalam satu atap dengan kapasitas 5.000 unit per tahun. Mulai dari pertama itu kita cukup persiapkan, kemudian pemasangan gardan depan belakang, kemudian pemasangan komponen. Ini yang udah siap dan memang ini kan pabrik teman-teman, jadi kita ada area yang gak boleh ambil gambar ya, jadi cuma area tertentu aja yang boleh kita ambil gambar, video, kita videoin ya, kayak di sini. Ini untuk tempat untuk ambil gambar ya, ambil gambar atau video. Nah, di sini teman-teman ya. Ini ya, ini namanya proses assembling ya. Berarti yang pertama ya mas? Iya. Oke. Kabinnya semua putih Mercy. Semua. Ya, pokoknya dari sana ke sini, mulai dari sasis sampai kabin sini.
Nah, selanjutnya ini kita muter lagi ya, keliling dari sana terus sini, dan ini kita sampai di bagian ban. Nah, ini bagian bannya pakai produksi lokal teman-teman ya, produksi lokal. Ini spare part lokal ya, untuk meningkatkan TKDN teman-teman. Ini brand-brand lokal. Tuh, lihat Gajah Tunggal. Nah, ini brand lokal teman-teman ya. Gajah Tunggal. Biar meningkat TKDN kita. Tuh. Jadi enggak semua dari luar negeri itu enggak ya teman-teman. Ini kayak ban kayak gini ya dari Indonesia. Nah ini velg-velg teman-teman ya. Nah. Terus ini per tuh, per daun, left spring. Nah, walaupun pakai brand lokal tapi nggak ngurangin kualitas teman-teman ya, karena ini memang standar teman-teman, standarnya Daimler. Nah, jadi ini standarnya Daimler. Speknya spek Daimler teman-teman. Sini berbagai macam spare part di sini ya, banyak pokoknya. Ini teman-teman, kita tiba di lokasi brake test. Kiri itu ada inspeksi untuk wheel alignment dan segala macam. Nanti juga ada uji siram Pak. Uji siram itu adalah untuk mengetahui kalau ada kebocoran di kabin. Ini jadi truknya di inspeksi ya teman-teman ya. Nah, jadi masuk inspeksi, terus ada brake test, ada speedometer test ya, untuk memastikan layak gitu. Dan kalau bikin satu unit truk ini, infonya itu tadi sekitar 2-3 hari teman-teman ya, pekerjaannya ngerakit truk ini, taksor ini. Dan habis dari sini nanti dites di sirkuit di luar sana, itu ada sirkuit teman-teman yang 25-28 Euro 4 25-28 Aksor juga sama ya. Nah, selain truk ya, ini memang kebanyakan truk yang dibikin di sini ya, dirakit. Ada juga bis teman-teman ya, seperti 1626L, 1626S gitu ya, di sini teman-teman ya. Nah, kalau yang ini truk, yang ini bis teman-teman. Nah, ini ada speedometer test. Kayak balai pengujian kir. Iya. Ini bis 1626. Sasis 1626. Nah, teman-teman, jadi semua barang-barang itu ya dimasukin ke sini, terus dirakit jadi truk atau bis ya. Kalau bis jadi sasis ya, karena untuk bodinya itu dari karoseri. Terus dites di sini, water test, speedometer test, terus ada uji siram. Nah, terus di tes di sirkuit di depan sana ya. Dites di sirkuit di depan sana, terus kalau ada kendala ini masuk ke rectification ya. Nah, semisal masih ada kendala apa gitu kan ya, apanya yang kurang, nah ini masuk ke sini setelah tes. Jadi memang
selain safety ini canggih banget teman-teman ya pabriknya. Ini 15 hektar produksi di sini, dan untuk kapasitasnya sendiri sekitar 5.000 unit bisa sini kapasitas produksinya per tahun ya. 5.000 unit. Gokil. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini ruang rektifikasi kalau ada benda-benda merah masih temukan. Sebelah kanan kita ini adalah traktor head Pak, traktor head 4x2. Ini juga diproduksi di lokasi ini, jadi 280 horsepower. Sleeper cap ya Pak? Kalau traktor head dia kita bilang sleeper cap, tapi untuk model construction semuanya day cap Pak. Jadi ini ruangan genset. Sebelah kiri kita juga ruangan kantin. Ini bisa menampung sekitar 180 orang untuk duduk. Karyawan total berapa? Apa Pak? Karyawan total. Karyawan total di sini saya kurang kopi sekarang ini berapa Pak? 500 ada Pak? Berapa Pak? 500-an? Mungkin kurang Pak, sekitar 300-an. Bapak bisa lihat itu adalah pengujian suspensi. Enggak bukan. Oh. Iya. Kita disebutkan Pak. Ya, baik. Kalau begitu sampai di sini. Oke teman-teman, ini kita tiba di tempat acaranya ya. Nah, ini tempat utama acaranya. Jadi nanti ada Bapak Menteri di sini ya. Terus ini pameran truk dan bis tuh. Kalau bis di sana tuh ada Fatana juga tuh, tamu Fatana. Kardus balap. Dan ini nih simbahnya Mercy Bagong. Kalau orang-orang nyebut ya ini Bagong ya, karena kepalanya nonong gitu kan. Mercy Bagong. Wih, gokil. Mulus pol. Ini masih 3 coy. Tambah ini. Mantap. Mercy Bagong. Legend ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini tempat acaranya. Nah, tempat acaranya di sini. Nanti terus ini nih jajaran armada Mercy. Tuh ada bis nih, bodi Avante ya, Avante H8 versi 1626S Euro 4. Terus ini ada Mercy Arox deng, ini yang Arox ini 4845. Nih 4845 jajaran ya. Terus aksor yang tadi 4928 Euro 4, dan ada Aroxnya 2536 nya Fatana Tam Cargo ya, ikutan meceng di sini. Ganteng ya. Kita habis ini masuk teman-teman ya, masuk ke oke teman-teman, kita waktunya masuk ya. Dan ini ada sejarahnya Daimler Truck Indonesia. Sejarahnya mulai dari 1970, 78 sampai ke 2025 ini. And to protect the health of others. 5. Don't wander off from the group. Always stay with your group and follow the assigned path. Do not stray from the guided route, as it may lead to
what Daimler Truck is all about. More than 125 years ago, we founded the modern transport industry. Ever since, we have been pioneering and innovating our industry to make our customers more successful and to serve society. With our trucks and buses, our customers keep the world moving. Now, our world has reached a turning point, and we are doing what we do best, what is in our DNA. More than ever, we are pioneers and innovators. We strive to meet sustainable transportation. We make our vehicles connected and autonomous, and therefore even safer and more efficient. And above all, we make them emission-free. We are delivering zero-emission vehicles all around the world, in the Americas, in Europe, and in Asia Pacific. And there is more to come. We will further accelerate decarbonization and help fight climate change. Because progress does not come by itself. It is driven by ideas and courage. And by people and passion. We are Daimler Truck for all who keep the world moving. Applause to Daimler for its bold move that brings milestone today. And to set the tone to this incredible... Good morning, ladies and gentlemen. It has been my privilege to call this beautiful country my home for the past 3 years. And in that time, I grown to deeply admire the warmth of its people, the richness of its traditions, and the strength of its spirit. So, as a mark of an appreciation, I want to start my speech with a pantun, with all your permission. Pagi-pagi ka pasar Cikarang, Belisayo bersama orang tua. Selamat datang Bapak Agus Gumiwang, serta Bapak dan Ibu semua. So, thank you guys. So, let me now switch over to the formal welcome. So, it's my honor and privilege to extend my warm welcome to Mr. Agus Gumiwang, who is the Minister of Industry for the Republic of Indonesia, Mrs. Ina Lepel, Ambassador of Federal Republic of Germany, and Mrs. Sethia Diarta, who is the Director General of Metal, Machinery, Transportation and Electronics Industry, and Mr. Satyaka Maria, who is the Managing Director and CEO of DICV, and Mr. Muthu, who is the President and CEO of Daimler India. And lastly, my colleague Naeem Hassi, who is the President Director of DCVI, and all the distinguished government officials, customers, partners, media, and my dear colleagues from both DCVMI and DCVI. So it is with immense pride and gratitude that I welcome you to this special occasion, the inauguration of our new manufacturing facility in Cikarang. Today is not about just opening the plant. It marks a defining moment in our journey. Production capacity of 5,000 units annually. So this facility is built for agility, precision, and sustainability. So it embodies Daimler Truck's global environmental commitment and aligns with Indonesia's vision for a green and advanced future. So what do we mean by bigger and better? So bigger in scale, bigger in ambition, and our long-term commitment to this country to grow with Indonesia. And better through smarter technology, higher efficiency, and uncompromising quality standards. So whether built in Germany, India, or now in Cikarang plant in Indonesia, every Mercedes-Benz truck and bus reflects the Daimler Truck global excellence. So this is more than an infrastructure and machinery. It's a vision brought to life to fuel the economic growth. Powerhouse of quality and reliability,
setting a new benchmark for commercial vehicle manufacturing in Southeast Asia. But beyond machines and metal, this is a place built for people, with modern offices and open green spaces that breathes life into every corner of our workplace. And as we grow together with the community. Our commitment to community has already taken root, from education and health support to sustainable development programs in the villages around us. This isn't just an inauguration. It's the beginning of a legacy, engineered with pride. We are Daimler Truck, for all who keep the world moving. But also a strong talent base. It offered us proximity to our customers and suppliers, and a spirit of enterprise that matches our own. This plant stands as a symbol of collaboration between Daimler Truck headquarters, our team in Indonesia, and the team in India. It combines German engineering and manufacturing excellence and Indonesian insight and talent, delivering world-class commercial vehicles tailored for this market. And this is a partnership for us in the truest sense, because together we will increase local content and support Indonesian suppliers. We will strengthen our supply chain for agility and resilience, and we will develop local talent and capabilities in Indonesia. And the most important, explore export opportunities and position Indonesia as a strategic production base for our Asia region. India and Indonesia share a deep-rooted bond, which is built on centuries of cultural and commercial exchange. Today, through this facility, we are adding a new layer to this relationship. Industrial. Kita simak bersama sambutan Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan inauguration ceremony kepada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Disilakan. Okay. I actually have prepared my speech in English, but I see that the organizer has ever come more prepared, that we all have a device that can translate from Bahasa Indonesia to English. So, allow me to give my speech in Bahasa Indonesia. Please use your device. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Her Excellency, my good friend Tina Lepel. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh teman-teman sekantor saya, ada Pak Dirjen, Imate, Pak Setiardiarta. Tadi saya didampingi oleh Pak Staf Khusus Menteri dan juga beberapa pejabat eselon 2. Tentu juga yang saya hormati Bapak Satya Arya, Managing Director dan CEO Daimler India Commercial Vehicles, DICV, and President and Chief CEO of DICV, Mr. Muthu Maruta Chalam. Yang saya hormati juga President Director of DCVMI, Mr. Sangkaran Arayana Indramurti. Today I didn't come prepared with my pantun, so forgive me. Yang saya hormati juga seluruh tamu undangan, para pejabat Pemda, dan khususnya para rekan-rekan media yang berbahagia. Izinkan saya atas nama pemerintah Indonesia
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran PT DCVMI atas suksesnya pembangunan pabrik baru di kawasan Cikarang, Jawa Barat ini, dan juga kepada Daimler Truck AG yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia sebagai salah satu basis produksi bus dan truk Mercedes-Benz di Asia. Pembangunan pabrik ini merupakan langkah yang sangat strategis dari perusahaan, bentuk nyata komitmen dari perusahaan dalam memperkuat sektor industri otomotif di Indonesia, sekaligus mencerminkan keyakinan, sekali lagi, keyakinan terhadap prospek positif Indonesia sebagai hub industri kendaraan niaga global. Excellencies, Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin bicara sedikit mengenai kondisi manufaktur di Indonesia secara umum saja, yaitu berdasarkan dari data World Bank dan United Nations Statistics didapatkan bahwa nilai MVA Manufacturing Value Added di Indonesia pada tahun 2023 mencapai nilai 255,9 billion dolar Amerika, dan angka ini merupakan tertinggi dari yang sebelumnya pernah dicapai oleh Indonesia. Nilai ini juga menempatkan Indonesia sebagai 12 besar negara manufaktur dunia, serta yang terbesar kelima di Asia, di bawah Cina, India, Jepang, Korea Selatan. Tapi di ASEAN, manufacturing value added Indonesia tentunya menjadi yang tertinggi, dan apabila kita bandingkan dengan negara tertinggi kedua di ASEAN, yaitu Thailand, mereka hanya bisa mencatat MVA-nya setengah dari apa yang dicatat oleh Indonesia. Jadi ini bukan menurut Kemenperin, bukan menurut pemerintah, tetapi menurut World Bank dan menurut UN Statistik. Tren MVA Indonesia terus meningkat sejak DCVMI, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kami paham bahwa masih ada tugas atau pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi disiapkan agar truk-truk niaga, bus-bus juga di Indonesia bisa sepenuhnya menggunakan teknologi at least yang berbasis Euro 4. Bapak Ibu sekalian, pemerintah tentu juga berharap agar PT DCVMI, tadi sudah kita baca ya, dalam sambutan, yaitu untuk terus-menerus meningkatkan local content, di mana saat ini tercatat rata-rata local content pada line up kendaraan yang diproduksi berada pada angka
tinta saya tulis buku ini hanya karena cinta saya datang ke acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri berkenan Pak. Inauguration of the plant. And Bapak Ibu, kami persilakan untuk ke arah tengah panggung. Bapak Menteri dipersilakan to take center stage. Ada Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita untuk tangani prasasti. We'll take this momentous occasion for a photo session. We'd like to invite everyone to pose for the photo session. Dan silakan teman-teman fotografer dan juga rekan-rekan media untuk mengabadikan momen. Saya kira ini sangat positif ya. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang memang masih melihat Indonesia sebagai potensi untuk melakukan produksi, untuk melakukan manufaktur. Dan ini perusahaan seperti Daimler ini melihat Indonesia bukan hanya sebagai potensi market, tetapi juga manufaktur, di mana ada rencana dari mereka untuk nanti menjadikan Indonesia sebagai hub dari pasar-pasar global. Ya. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat positif. The timing nggak bisa lebih baik dari ini, jadi ini sangat baik. Di mana uncertainty yang kita hadapi, uncertainty yang dari ekonomi, termasuk juga di situ investasi. Jadi kita melihat bahwa Daimler dalam waktu 1 tahun sudah bisa menyelesaikan konstruksi dari fasilitas yang tadi kita sama-sama lihat. Ya. Ini hal yang sangat membanggakan. Kami percaya dengan filosofi Daimler tadi, bigger and better, bahwa Daimler bisa menjadi perusahaan yang semakin besar, menjadi perusahaan yang lebih besar, semakin baik dan lebih baik bersama-sama dengan Indonesia. Pak, bagaimana kemudian melindungi bersama investasi dan Daimler ini kan bersamanya full 100%
Ya, kita terus-menerus menyiapkan beberapa skema insentif seperti yang bisa sampaikan, bahwa di challenge adalah untuk bagaimana para produsen otomotif, termasuk mereka yang memproduksi kendaraan niaga, truk dan bus, itu bisa lebih cepat merealisasikan produk-produknya mendekati apa yang menjadi konsep kita sebagai konsep Green Mobility. Saat ini kita memasuki sesi press conference yang dihadiri oleh Bapak Naim Hasim selaku Presiden Direktur PT DCVI, Bapak Satyakam Arya selaku CEO DICV, Bapak Sankara Narayan Ram selaku CEO DCVMI, serta Ibu Faustina selaku Head of Product Management and Marketing PT DCVI. Di sini kita membahas banyak hal tentang pembukaan pabrik baru PT DCVMI, mulai dari hubungan antara DCVI atau Daimler Commercial Vehicle Indonesia, DICV atau Daimler India Commercial Vehicles, dan DCVMI atau Daimler Commercial Vehicle Manufacturing Indonesia. Respon positif dari pemerintah Indonesia, fasilitas pabrik, serta produk-produk yang akan diproduksi di pabrik ini. Oke teman-teman, ini kita udah selesai ya acaranya ya. Nah, ini bentuk safety dari Mercedes-Benz Daimler Truck and Bus. Nih ya, ini kan ada sirkuitnya nih. Tuh, ada yang jalan jelek tuh buat ngetes suspensi tuh, terus macam-macam lah pokoknya. Ini ada tamannya, kita tadi dari atas ya. Nah, muter ke sini. Nah, ini ada taman. Sini. Tuh. Ini luas banget teman-teman ya. Wah, ini luas banget. Terus ada yang jadi taman. Nah, kalau yang di sana kan area pabrik gitu kan ya. Di sini bisa ini buat taman. Tuh, ada pohon-pohonnya. Kram besi. Gayam. Keren. Nah, ini teman-teman ya. Ini jajaran sasis-sasis. Ini 1626 ini ya. 1626, terus di sana ada 2445 juga tuh. Di sana. 2445 tronton ada. Ini jajaran sasis-sasis sebelum dikirim ke karoseri. Ya. Nah, sebelum dikirim ke karoseri. Ini ya. Sana juga masih ada jajaran sasis-sasis. Oh, banyak coy. 1626L ya. Ini yang L, 1626L. Oke teman-teman. Nah, ini kita ke parkiran dan acara kita hari ini sudah selesai ya. Nah, ini alhamdulillah dapat bingkisan juga nih. Mercedes-Benz standard for bus.
Oke, terima kasih banyak atas undangannya PT DC VMI dan PT DC VI. Semoga semakin sukses, semakin jaya, dan dengan adanya pabrik baru ini semakin melambung, makin sukses, makin segalanya pokoknya. Terus pokoknya doa terbaik buat Mercedes-Benz dan Daimler Truck and Bus Indonesia. Oke, matur nuwun sing wis nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.